Halo. Kring, kring. Halo. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Perkenalkan, nama saya Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Doa saya, kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Elohim, pasti dibuat oleh Bapa Yahweh berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang memiliki atau dimiliki oleh Hamasyah dan telah ditebus, maka kita sudah seharusnya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya mampu membuat perbedaan dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, ataupun dalam tulisan kita di media sosial. Di dalam kitab Maliaki 3 ayat 18, di situ ditulis, lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara orang yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perhatikan kata-kata maka kamu akan melihat kembali. Berarti saudaraku, dulu pernah terjadi di mana orang benar dan orang jahat sangat kelihatan nasibnya. Berbeda sekali antara orang yang benar dan orang yang pura-pura benar. Sementara orang tersebut tidak benar alias fasik. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita melihat perbedaan itu? Ingat saudara, Rasul Paulus berkata, kamu ini adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Tingkah laku kita, tutur kata kita, kehidupan kita sehari-hari, sampai pakaian kita itu dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita tidak mencerminkan karakter Hamasyah. Justru sebaliknya, hidup kita menjadi batu sandungan. Dan orang lihat kita tidak seperti orang yang melayani Tuhan, tidak seperti orang hamba Tuhan. Tetapi kita, ketika dilihat oleh orang di sekitar kita, hidup kita seperti preman, Bapak Ibu. Tidak sedikit pun mencerminkan karakter Hamasyah. Ketika membaca kitab Maliaki 3 ayat 18 ini, saudara, teringat di mana saya masih berada di Aceh sebelum saya mengenal Hamasyah. Waktu itu saya masih beragama Islam, orang yang Muslim. Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Muslim, dididik, bertumbuh dalam keadaan Muslim. Berjalannya waktu dari hari ke hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, sehingga pada tahun 2015 saya menjadi orang yang percaya kepada Adonai Yeshua Hamasyah. Di mana saudara ketahui bahwa orang Aceh itu secara kasat mata tidak mungkin bisa percaya kepada Adonai Yeshua Hamasyah, apalagi bisa beriman. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, jelas sekali tertulis, bukan kamu yang memilih aku,
tapi aku yang memilih kamu. Artinya, saudara, bukan kehebatan saya, bukan karena pikiran saya bisa percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Apalagi saya dididik dengan agama yang sangat taat di Aceh, saudara. Inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ini sudah tertanam di dalam pikiran kami orang Aceh. Umumnya orang Islam. Jadi, man kharajal minal Islam, siapa saja yang keluar dari agama Islam, yadkhulun nar, maka orang tersebut masuk neraka. Maka mustahil bagi orang Aceh bisa percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, apalagi mengimani, bahkan menjadi seorang pendeta dan evangelis. Tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara melihat Alkitab, ayat demi ayat saudara buka, di situ saudara akan menemukan di mana Tuhan berkata, kamu sudah kupilih sejak dalam kandungan ibumu. Jadi, kalau kita melihat ayat ini, berarti saya sudah dari dalam kandungan ibu, dalam kandungan mama saya sudah dipilih oleh Tuhan. Cuma prosesnya saya pada tahun 2015 menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya, dan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Apapun resiko, sekali Yeshua HaMashiach, selamanya Yeshua HaMashiach. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Bang Bendi bisa menjadi orang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach? Bahkan saya bukan saja menjadi orang percaya, tapi juga saya dipakai oleh Bapa Yahweh menjadi penuai di akhir zaman, menjadi penginjil. Saya sudah masuk ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok. Setelah saya diproses oleh Tuhan, dididik oleh seorang gembala, oleh seorang pendeta, yang mana gembala dan pendeta tersebut menjadi mentor dan orang tua angkat. Di saat beliau didik saya, itu ada hal-hal yang sangat membuat kedagingan saya tercabik-cabik, sakit luar biasa. Tapi saya tetap bertahan dalam masa didikan Bapak Ibu. Dan ketika saya bertahan, saudara bisa melihat bagaimana hasil daripada didikan tersebut. Kembali lagi, awal perjumpaan saya sampai saya mengenal dan mengimani Adonai Yeshua HaMashiach. Awalnya Bapak Ibu pada tahun 2014 di media sosial, dan menjadi orang percaya, orang beriman pada tahun 2015. Saya masuk grup, dimasukkan oleh seorang anak Tuhan, namanya Ibu Sofi Silalahi. Dimasukkan saya ke grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Grup tersebut sampai hari ini masih ada Bapak Ibu. Nah, di grup itu banyak sekali orang Kristen dan tidak sedikit orang Islam. Sangat banyak. Baik Kristen maupun Islam. Di mana di grup itu terjadi debat. Bukan diskusi, tapi debat. Debat kusir, kalau saya boleh katakan. Yang ada cacian, makian, hinaan. Yang Islam tidak mencerminkan Muslim, orang yang taat, orang yang rahmatan lil alamin. Yang Kristen juga seperti itu, tidak mencerminkan karakter HaMashiach. Di dalam tulisan ataupun kata-kata di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Sama saja antara orang Kristen dan orang Islam. Saling serang menyerang. Saling membenarkan ajarannya masing-masing. Dan itu sangat wajar membenarkan. Ya, tapi apakah itu benar? Nah, ini yang paling penting. Saudara harus bisa membedakan antara ajaran yang dibenarkan dengan ajaran yang benar. Ajaran yang dibenarkan belum tentu benar. Tetapi ajaran yang benar tanpa dibenarkan, itu sudah benar. Karena dari sononya sudah benar.
Itulah ajaran yang datang dari Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu itu terjadi cacian, makian, hinaan antara kedua belah pihak. Saling serang, saling mencaci maki, saling menghina, saling menjelekkan, saling senggol, saling memprovokasi, saling mengolok-ngolok. Tapi ada satu anak Tuhan di grup itu yang tidak pernah menghina, mengolok-ngolok, mencaci, dan membalas hinaan, cacian, makian, olok-olokan saya. Namanya Bapak Kurnia Budi. Beliau sudah tua. Tetapi kata-kata beliau itu sangat enak dibaca. Setiap cacian, makian, hinaan saya kepada kekristenan, iman kekristenan, beliau selalu hadir di bawah kolom komentar saya dengan kata-kata yang lemah lembut, yang sangat enak dibaca. Kalau saudara melihat di dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murka. Nah, jawaban Pak Kurnia Budi ini dapat meredakan amarah saya yang lagi memuncak di saat saya mencaci maki, menghina, dan mengolok-ngolokkan iman kekristenan Bapak Ibu. Sehingga pikiran saya, hati saya bertanya-tanya, apa yang dipelajari oleh Bapak Kurnia Budi ini? Kenapa Pak Kurnia Budi ini berbeda sekali dengan orang Kristen yang ada di grup ini? Tidak suka membalas celaan, tidak suka membalas hinaan, tidak suka membalas makian, tidak suka membalas olokan, tidak suka membalas cacian. Pak Kurnia Budi. Sementara orang Kristen yang lain selalu membalas cacian dengan cacian. Akhirnya saudara, iseng-iseng saya buka Google, saya tulis di Google a Bible. Ketika saya tulis a Bible di Google, seharusnya itu keluar Alkitab, atau keluar ayat-ayat Alkitab, atau keluar surat-surat yang ada di Alkitab. Nanti kita tinggal memilih mana yang kita perlukan, mana yang kita butuhkan. Tetapi saat itu saudaraku, ketika saya ketik a Bible di Google, muncul satu ayat. Tidak muncul ayat setelahnya dan tidak muncul ayat sebelumnya. Yang muncul apa, Bang Mendy? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu muncul, Bapak Ibu. Bayangkan, seandainya ketika saya ketik Bible di Google, lalu saya search, saya cari, bila mana waktu itu muncul ayat di mana Petrus menyangkal Yesua 3 kali. Saya tidak menjadi orang percaya, apalagi menjadi seorang evangelis. Tetapi yang luar biasanya, muncul satu ayat, Yohanes 14 ayat 6. Langsung pikiran dan hati saya berbicara waktu itu dengan diri saya sendiri. Berarti kalau saya mau ke surga, saya harus percaya kepada orang ini, yaitu Yesua HaMasyiah. Tapi hari-hari ini saya mencaci maki dia, saya menghina dia. Benarkah dia ini pribadi yang bisa membawa saya ke surga? Lalu saudaraku, saya merenung dan merenung. Saya tidak pernah mendengar seorang nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yesua HaMasyiah katakan. Di dalam agama saya yang lama, itu ada banyak sekali nabi dan rasul. Tetapi yang wajib diimani adalah 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini, tidak ada saya melihat satupun nabi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, selain Yeshua HaMashiach yang ada di Alkitabnya orang Kristen. Itu pemikiran saya waktu itu. Nah, saudaraku, singkat cerita, kenapa saya bisa sampai menemukan Yohanes 14 ayat 6? Itu tadi, Maliaki 3 ayat 18. Kamu akan melihat lagi perbedaan antara orang yang benar dan orang yang jahat. Antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Bapak Ibu, orang yang melayani Bapa Yahweh dengan benar, hidupnya pasti benar. Maka saya sering sekali berkata kepada teman-teman sepenginjilan maupun para murtadin bahwa kita di luar pelayanan harus punya hubungan khusus dengan Elohim. Harus punya hubungan khusus dengan Elohim. Jangan kita sibuk pergi pelayanan, tapi kita tidak punya hubungan dengan Elohim. Bapak Ibu, belum tentu seorang hamba Tuhan yang sibuk pelayanan, orang itu dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, pasti orang itu melayani. Karena tidak mungkin orang itu melayani bila tidak dekat dengan Tuhan. Akhirnya orang tersebut melayani ada maunya. Sikap hati dan motivasi pasti melenceng bila tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan di luar pelayanan, Bapak Ibu. Maka kita akan melihat seperti kitab Maliaki. Gara-gara saya melihat perbedaan yang luar biasa pada diri Pak Kurnia Budi, membuat saya percaya kepada Yeshua HaMashiach. Yang dulunya saya benci, saya hina, saya caci maki, saya olok-olok. Akhirnya saya bisa percaya karena ada satu orang yang berbeda dengan orang Kristen. Yang ada di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab, Bapak Ibu. Makanya Alkitab secara luar biasa mengajarkan kepada kita semuanya. Kita ini dikenal dari buahnya, Bapak Ibu. Dari buahnya kita dikenal dan engkau mengenal dari buahnya. Tidak mungkin orang yang belajar dari ajaran yang benar, hidupnya tidak benar. Pasti hidupnya benar. Kenapa? Karena di ayat yang lain Alkitab mengajarkan, kasihilah orang yang mencaci maki kamu, kasihilah orang yang mengolok-olok kamu, kasihilah orang yang menghina iman kamu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Kurnia Budi. Di saat saya mencaci maki orang Kristen, iman Kristen, bahkan Yeshua HaMashiach, Pak Kurnia Budi mengasihi saya. Beliau jawab dengan lemah lembut. Sehingga cacian saya dibalas dengan kasih. Kasih menutup segalanya, Bapak Ibu. Di iman saya yang lama, sering sekali Ustadz kami mengajarkan kepada kami, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu pengetahuan. Jadi adab itu harus diutamakan daripada ilmu. Bukan berarti ilmu pengetahuan itu tidak penting. Ilmu pengetahuan penting, tetapi harus disertai dengan adab, budi pekerti, tutur kata yang baik. Kalau bahasa Alkitab, kita harus mencerminkan karakter HaMashiach di dalam kehidupan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam tutur kata kita, maupun di dalam tulisan kita di media sosial. Nah, saudaraku, kembali lagi. Coba kita tarik kitab Maliaki ini ke dalam diri kita. Apakah kita ini seperti yang tertulis dalam kitab Maliaki 3:18 atau justru kita sebaliknya? Tidak ada perbedaan. Kita sudah diizinkan oleh Bapa Yahweh untuk mengenal namanya dan kita diizinkan untuk memanggil namanya. Tetapi bila kita tidak mengenal sifat-sifatnya, rugi sekali kita.
Ciri-ciri orang yang melayani Tuhan dengan benar itu dilihat dari buahnya, Bapak Ibu. Dilihat dari tutur katanya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari perbuatannya. Jadi buah-buah pertobatan kita itu muncul. Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Buah-buah roh itu akan kelihatan kalau kita benar-benar seorang yang dekat dengan Tuhan, apalagi kita mengatakan kita ini adalah seorang pelayan Elohim. Tetapi tingkah laku kita, tutur kata kita, tulisan kita di media sosial tidak mencerminkan karakter Hamasiah. Apa kata orang? Apa kata dunia? Katanya penyembah Bapak Yahweh, tapi kata-katanya kasar sekali. Tingkah lakunya tidak karu-karuan. Sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit marah. Ini Bapak Ibu, jangan mengaku penyembah Bapa yang benar. Apalagi saudara mengaku melayani Tuhan, tapi hidup saudara tidak karu-karuan, menjadi batu sandungan. Saya pernah berkata kepada teman saya, apabila pelayananmu tidak membuahkan hasil yang bagus, tidak berbuah manis, apalagi berbuah lebat, tinggalkan saja pelayanan. Kasih pelayanan kepada orang lain, lalu kamu kerja sekuler dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu bisa kamu bantu pekerjaan Tuhan, bisa kamu bantu pelayanan Tuhan. Ini justru lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada kamu melayani, tetapi sikap hati dan motivasimu di dalam pelayanan tidak benar, sehingga pelayananmu tidak membuahkan hasil. Dan pelayananmu tidak berbuah banyak, apalagi tidak ada hasilnya. Jadi saudaraku semuanya, kembali saya ingatkan, kita sering melihat, mendengar, dan membaca kitab Maliaki 3 ayat 18. Tapi jangan sampai bacaan itu hanya di mulut kita, tetapi tidak sampai di hati kita. Ayo firman Tuhan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita mencerminkan Hamasiah. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah, Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah Uruah HaKodesh memberkati kita semua.